Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Niko Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Baik teman-teman semuanya, di episode kali ini saya akan membahas mengenai pronoun atau kata ganti. Jadi ada 5 jenis kata ganti yang akan saya terangkan di video ini ya. Mari kita langsung bahas satu persatu ya. Gunanya buat apa masing-masing itu. Pronoun yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun ini adalah pronoun yang berfungsi sebagai pelaku dalam suatu kalimat. Jadi tokoh utamanya ya pelakunya. Orang yang melakukan sesuatu. Seperti yang kita semua udah sering temui ya, yaitu I, you, we, they, he, she, it, this, dan that. Untuk itu biasanya untuk binatang atau benda ya. This, that juga biasanya menggantikan benda. Contohnya, I asked my brother to bring me an umbrella. Aku menyuruh kakakku untuk membawakanku sebuah payung. Di sini I sebagai pelaku yang menyuruh kakakku. I. Oke, contoh yang kedua. The cheese cake makes me hungry. Kue keju itu membuatku lapar. Jadi that itu menunjukkan kue itu ya. Cheesecake-nya. Cheesecake yang mana? That cheesecake. Kue keju yang itu. That membuatku lapar. Dia sebagai pelaku ya. Pelaku yang membuat saya lapar gitu. That cheesecake. Oke. Yang ketiga. This video will help you learning English. Video ini akan membantumu belajar bahasa Inggris. Video yang mana? Video yang ini, this video, kata ganti untuk benda yang dimaksud. Oke. Jadi yang ini masih simpel ya, subjek. Jadi subjek sebagai pelaku. Lalu pronoun yang kedua yaitu object pronoun. Yaitu pronoun yang berfungsi sebagai target. Namanya objek ya pasti target ya dalam suatu kalimat. Nah, di sini yang subjek yang I, we, you, they itu berubah semuanya menjadi me, you, us, him, her, them, it, this, that. Jadi yang tadi kita balik sebagai objek sekarang. Oke, contohnya Mr. Clark called me this morning. Mr. Clark menelponku tadi pagi. Di sini me menjadi objek. Me adalah objek dari I, aku. Kalau saya sebagai pelaku berarti I, tapi kalau saya sebagai objek itu menjadi me. Lalu yang kedua, I'm going to meet her tomorrow. Aku berencana akan menemuinya besok. Her di sini menggantikan she ya. Kalau she itu sebagai pelaku atau subjek. Kalau her itu sebagai objek, target. Pelakunya siapa? I'm. Saya. I'm going to meet her. Saya akan menemui dia. Berarti dia sebagai objek. Gitu. Contoh yang ketiga. Can I put it here? Can I put it here? Bolehkah saya menaruhnya di sana, di sini? Nah, it di sini menggantikan benda. Kita boleh pakai it dalam arti orang yang kita ajak bicara itu sudah ngerti barangnya apa ya. Contohnya misalkan kita mau naruh satu kotak ya, box ya. Kita boleh aja mengganti it itu untuk normalnya. Can I put the box here? Nah, kata boxnya kan udah tahu nih. Kita boleh kata uh, boxnya boleh kita ganti dengan it. Can I put it here? Bolehkah saya menaruhnya di sini? Gitu. It sebagai target objek. Kayak gitu ya. Untuk subjek dan objek gampang ya teman-teman ya. Maju lagi yang ketiga yaitu possessive adjective pronoun. Yaitu pronoun yang berfungsi menjelaskan kepemilikan suatu benda. Jadi milik ya, kepemilikan. Kata ganti milik. Nih ya. Kalau saya, milik saya menjadi my.
Kalau milik kamu jadi your. Kalau milik kita jadi our. Milik dia cowok itu his. Milik dia cewek her. Milik mereka their. Dan miliknya binatang atau benda mati its. Gitu ya. Jadi lebih fokus ke kepemilikan. Contohnya, your new bag looks nice. Tas baru kamu kelihatan bagus, menarik. Your new bag, jadi tas barumu. Jadi di sini syaratnya untuk menggunakan my, your, our, his, dan sebagainya itu harus diikuti bendanya apa ya teman-teman ya. Untuk possessive adjective pronoun ini. Kayak your. Your diikuti benda apa? Your new bag, your phone, your book, your shirt, dan lain-lain. Lalu yang kedua, I need to recharge my phone. Aku perlu mengecas ulang baterai HP-ku. Di sini pronounsnya adalah my. My phone. My diikuti benda. Bendanya adalah phone, berarti HP-ku. My phone. Gitu. Lalu yang ketiga, their flight will be tomorrow morning. Pesawat atau penerbangan mereka itu besok pagi. Possessive adjective pronounnya adalah their. Their diikuti flight sebagai kata benda. Penerbangannya siapa? Penerbangan milik mereka. Pesawatnya mereka tuh besok pagi. Their flight. Gitu ya. Kepemilikan yang diikuti benda, objek. Oke, lanjut jenis yang keempat. Possessive pronoun. Nah, tadi possessive adjective pronoun. Sekarang possessive pronoun aja. Sama aja sih sebenarnya ini, cuma sedikit beda ya teman-teman ya. Fungsinya sama dengan possessive adjective pronoun yang tadi barusan. Hanya kalau possessive pronoun itu dia berdiri sendiri ya. Nggak ada kata benda di depannya yang mengikuti. Tidak diikuti kata benda. Jadi lebih tepatnya untuk mempersingkat aja sih teman-teman. Kayak misalkan tadi, dalam arti ini orang yang diajak bicara tuh sudah ngerti bendanya ya. Misalkan my book, buku saya menjadi mine kalau milik saya. Mine yang artinya punyaku aja, bukan buku punyaku, tapi mine, this is mine, ini punyaku. Kalau punyamu jadi yours, tambahkan s. Kalau punya kita, punya kami, ours, tambahkan s juga. Punyanya dia, cowok, his masih sama. Punyanya dia, cewek, hers, tambahkan s. Dan punyanya mereka, theirs. Jadi artinya cuma punya aku, punyamu, punya kita, punya dia, dan punya mereka. Tidak harus di sini tanpa benda ya teman-teman ya. Oke, contohnya. I found a notebook. Is it yours? Aku menemukan sebuah buku catatan. Apakah ini punyamu? Jadi kita tidak perlu mengulangi kata notebook lagi ya teman-teman ya. Di kalimat pertama, aku menemukan sebuah buku catatan. Jadi nggak perlu mengulangi lagi. Apakah buku catatan ini punyamu? Nah, jadi sudah disingkat. Apakah buku catatan, apakah ini punyamu, kepunyaanmu? Kita nggak perlu mengulangi lagi. Apakah ini adalah buku catatan punyamu, buku catatanmu? Buku catatannya dihilangkan ya. Jadi untuk lebih mempersingkat, ini punyamu bukan? Is it yours? Nah, berikutnya. This red bag is mine. Tas merah ini punya aku. Mine artinya punya saya. Mine juga apa ya? Kalau ini juga mempersingkat ya. Kita nggak perlu mengulangi tas merah ini adalah tas merahku. Nah, sekali aja kata bendanya tuh sekali aja diucapin. Kalau kita udah pakai possessive pronoun ya kita nggak usah mengulangi kata bendanya lagi. Lebih singkat ngomongnya. Tas merah ini punyaku. Sebatas itu aja artinya. Oke, yang ketiga. We can use this room to work. It's ours. Kita bisa pakai ruangan ini untuk bekerja. Ini milik kita, ruangan kita. Nah, ours di sini mempersingkat kata this room. Jadi versi panjangnya adalah we can use this room to work. Ya, jadi it's our room. Nah, jadi kita nggak usah mengulangi kata room ya, nggak usah it's our room. Kita cukup bilang it's ours. Lebih singkat aja. Fungsinya sama, bedanya hanya lebih singkat. Jadi nggak perlu mengulangi kata bendanya.
Gitu ya teman-teman ya. Cukup jelas ya untuk perbedaan yang 3 sama 4 ini. Lalu maju yang perbedaan yang terakhir, yang kelima, yaitu reflexive pronoun, yaitu pronoun yang berfungsi menjelaskan bahwa subjek dan objek adalah orang atau benda yang sama. Jadi subjek sama objeknya tuh sama, diterangkannya tuh sama teman-teman. Nah ini yang sering kita dengar juga ya. Kalau saya, myself, kamu, yourself, dia cewek, herself, dia laki-laki, himself, dia benda, itself, kamu, yourself, ini versi jamak dari kamu, jadi kalian ya, yourselves, dan kami, ourselves, dan mereka, themselves. Ini gunanya tadi ya buat menerangkan bahwa subjek dan objek itu adalah sesuatu atau orang yang sama. Oke, contohnya itu di bawah. You can do it yourself. Kamu bisa melakukannya sendiri. Subjeknya siapa? You. You can do it yourself. Jadi sini objeknya adalah yourself. Jadi menerangkan bahwa subjek sama objek itu adalah orang yang sama di sini. Kamu bisa ngeloin dirimu sendiri itu bisa. Maksudnya gitu. Kamu bisa sendiri. Yourself. Do it yourself itu dirimu sendiri. Jadi tidak ada subjek yang lain, objek yang apa? Tidak berbeda ya. Subjek sama objeknya itu tidak beda, tapi sama. Oke, contoh berikutnya. We shouldn't burden ourselves with unimportant things. Kita sebaiknya tidak usah membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak penting. Subjeknya di sini adalah we. We shouldn't burden ourselves. Objeknya ya kita juga. Kita sebaiknya nggak membebani. Bebani siapa? Bebani kita sendiri juga. Jadi sama ya. Kita juga dengan hal-hal yang tidak penting. Subjek dan objek sama. We, ourselves. Kita nggak usah bebani diri kita. Ya diri kita juga. Oke, contoh yang terakhir. David cooked himself fried noodle. David memasak buat dirinya mie goreng. Ini juga sama ya. Yang melakukannya siapa? Yang masak siapa? David. Masakin buat siapa? Dirinya sendiri. David cooked himself. Artinya target sama subjeknya sama. David juga. David masakin dirinya mie goreng. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jenis-jenis pronoun yang paling sering kita temui adalah yaitu 5 ini. Baik, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan komen di bawah. Terima kasih banyak udah ngikuti dan nonton channel saya sampai terakhir. Mudah-mudahan selalu bisa bermanfaat buat kalian ya, bagi yang sedang belajar bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you, dadah.